Selamat malam Pak Karnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Bu, malam ini ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu dan diskusikan ini. Kadang saya ketika masuk di kelas IPS itu, perasaan saya seperti jenuh begitu. Terasa membosankan padahal ketika mengajar, apa yang saya lakukan di IPA itu sama dengan IPS, dengan berbagai metode dan lain sebagainya. Tapi memang karena antusias anak-anak tidak ada, saya jadi jenuh gitu. Nah, ini mungkin keluhan saya yang saya sampaikan kepada Ibu pada malam hari ini. Oh, baik Pak. Jadi di kesempatan kali ini kita mau bicarakan apa nih ya Pak? Lebih jelasnya Pak. Tentang kejenuhan saya karena anak-anak antusias belajarnya masih berbeda gitu Bu, antara anak IPS dengan anak A gitu. Jauh, ya sangat Oh jauh iya, perbedaan gitu ya. iya. Di akhir percakapan ini Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak capai Pak? Kalau melihat ini Bu, saya yang capai adalah bahwa antara anak IPS dan anak IPA antusias belajar itu harus sama, sehingga memang guru yang masuk ke dalam kelas tersebut lebih semangat dan lebih tertantang gitu. Karena Ya, biasanya anak ya. IPS itu kan lebih banyak berbicara daripada bekerja, slogan selama ini gitu. Oh iya, iya, iya. Oh baik Pak. Berarti kita berharap tidak ada perbedaan antara anak IPA dengan anak IPS ya Pak ya. Ya, Nah, ya. kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang yang kira-kira bisa mendukung Bapak untuk mencapai tujuan Bapak tadi, Pak? Kira-kira. Kesempatan saya sebagai seorang guru Bu, ya harus bisa melakukan jenuh itu sendiri, kemudian menerapkan berbagai strategi dan metode di kelas agar pembelajaran lebih menarik Bu. Kemudian merubah mindset anak agar menyukai semua guru dan mata pelajarannya. Oh, oh begitu. Eh, jadi Pak, kira-kira nih ya Pak ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang di angka berapa ya Pak? Kira-kira untuk mencapai tujuan Bapak tadi itu. Sebenarnya kalau berbicara nilai, ya harus nilai sempurna Ibu, tapi pada hakikatnya bukan itu yang harus dicapai. Iya, Artinya mindset anak itu memang harus berubah, yang selama ini mungkin karena nilai ya harus KKM dan lain sebagainya, kita rubah sejauh iya, mungkin sehingga memang anak-anak itu lebih tertarik dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu lebih lebih luas. Ya mungkin iya, selama iya. ini hanya sekitar 20% bisa meningkat menjadi 40 Iya. sampai 60% gitu. Oke, iya ya Pak ya. Iya Pak, bagus sekali tuh Pak. Jadi saya pikir juga mereka lebih meningkat nanti untuk ke perguruan tingginya. Nah, begini Pak, menurut Bapak sendiri, apa hambatan mengapa anak IPS, anak IPA ini lebih antusias belajar Pak dibanding dengan anak IPS? Kalau anak IPA memang kalau dalam belajar mungkin ada target yang harus mereka capai, misalnya harus melanjut ke perguruan tinggi, khususnya target mereka perguruan tinggi di Jawa. Sementara anak IPS ya hanya sekedar tamat sekolah, kemudian mungkin untuk melanjut itu ya tadi masih tergolong kecil. Mungkin juga karena orang tua ya yang menengah ke bawah biasanya begitu. Kalau memang tidak, orang tuanya tidak mampu, mereka berusaha untuk bisa melanjut dengan cara mencari bidik misi, beasiswa yang lain. Iya, iya. Baik Pak, jadi eh, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, apa ide-ide yang sudah Bapak pikirkan untuk mencapai tujuan agar antusias belajar anak IPS itu meningkat, Pak? Ada Bu, yang saya pikirkan adalah merancang ya Bu, membuat pembelajaran sedemikian rupa, misalnya mengurangilah metode ceramah yang saya lakukan di kelas dengan mengganti dengan metode yang lain, misalnya dengan diskusi, kemudian melaksanakan presentasi, dan hasil akhir adalah bagaimana siswa bisa membuat karya dari apa yang sudah didiskusikan dalam bentuk berbagai
ragam karya, karena kita lakukan juga berdiferensiasi Bu, siswa bebas Oh, dan merdeka belajar, sehingga yang karya yang dihasilkan bisa ditempelkan di mading, kemudian bisa oke. di media-media yang lain. Iya Pak, saya garis bawahi tadi Pak, berarti ada beberapa karya yang ditampilkan di mading gitu ya Pak ya. Iya, Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira Pak nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang sudah Bapak pikirkan tadi Pak? tadi Bu, kalau ukuran keberhasilan adalah siswa memang tertarik untuk belajar, melanjut ke perguruan tinggi, kemudian merasa bahwa pendidikan itu penting bagi kehidupan mereka. Long life education istilahnya, dan belajar seumur hidup. Tidak mengesampingkan hal-hal yang lain dan tetap menomorsatukan pendidikan dalam kehidupan mereka. Nah, itulah Bu yang Oh, bisa oke Pak. saya sampaikan. Iya Pak, saya garis bawahi tadi Pak, berarti siswa itu merasa bahwa pendidikan itu memang penting Pak untuk mereka, dan saya sepakat dengan itu Pak. Jadi long life education, benar sekali yang Bapak sampaikan. Nah lalu Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Komitmen saya Bu akan membuat pembelajaran itu berbagai metode dan strategi, kemudian Iya, menerapkan merdeka belajar ya sesuai dengan iya, filosofi HD, kemudian membuat suasana kelas menjadi gembira dan menjadikan guru yang masuk itu menjadi idola mereka, sehingga mereka menyukai guru, mereka juga menyukai mata pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan jika bisa juga guru tidak merasa bosan atau jenuh ketika berada di kelas IPS, membuat iya. kelas menarik mungkin. Oke ya Pak. Jadi yang saya garis bawahi juga tadi menerapkan merdeka belajar dan beberapa komitmen Bapak yang lain. Nah Pak, untuk membantu Bapak mencapai komitmen tadi Pak ya, ada nggak Pak yang membantu Bapak? Yang siapa gitu yang membantu Bapak dalam mencapai komitmen Bapak tadi Pak? Saya tetap berkoordinasi dengan MBMP, Bu, MBMP Bahasa Indonesia, kemudian wali kelas, guru BK juga saya libatkan ya, saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk mendata siswa yang memang punya potensi untuk melanjut ke perguruan tinggi, membimbing mereka mana yang cocok bagi mereka, kemudian juga memberikan bimbingan kepada siswa yang memang kurang antusias untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai keterampilan-keterampilan yang memadai untuk masa depan mereka. Oke Pak, iya baik sekali Pak. Menurut saya juga itu sudah mantap Pak persiapannya. Nah, jadi Pak, bagaimana Pak tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Pak? Tindak lanjutnya Bu, insya Allah kita akan buat rencana program Bu, kemudian ada target pencapaian ya, kemudian menelaah hasil yang akan dicapai, serta mengevaluasi hasil yang sudah dicapai. Intinya adalah bahwa antusias anak IPS itu memang harus meningkat itu ya, atau bahkan sama dengan anak IPA, Mhm. sehingga guru Iya, tidak jenuh ya atau bosan ketika iya, masuk kelas, dan mereka punya komitmen bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan sekali lagi bahwa guru memang harus mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, dengan iya. ngomongnya, sehingga memang anak-anak merasa gembira, tidak merasa dibebani dalam proses belajar, dan guru sekali lagi harus menjadi seorang petani yang mampu membimbing, memupuk, bahkan bisa menghasilkan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran di kelas. Mungkin ini sebagai kesimpulan saya, Ibu, terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Iya, oke Pak. Tadi saya ada garis bawahi banyak itu ya Pak ya. Menelaah, kemudian mengevaluasi, kemudian menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Pak. Menurut saya Pak, ini sudah baik sekali Pak langkah yang akan Bapak lakukan Pak. Saya berharap bisa dilaksanakan juga nanti ke depannya Pak.
Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan lebih terbuka saya ketika menerima arahan dari Ibu. Kemudian saran Ibu akan saya terapkan, insya Allah program ini akan berhasil ya. Kemudian sekali lagi harapan saya anak-anak bisa antusias ya, semangat, kemudian kejenuhan saya juga hilang dengan masuk ke dalam kelas IPS dan merasa gembira ketika berada di kelas tersebut. Insya Allah Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak. Amin.